Alam surgawi memberi saya pernikahan dengan riasan merah sepanjang 10 mil. Menikah dengan Marquis of Changle sebagai istrinya. Hari pernikahan, sepatu anak saya membuat saya tidak bisa berhenti berteriak kegirangan. Dia berlutut di jalan, menangis dan memohon. Biarlah saya biarkan mereka hidup. Di tengah-tengah semua kegembiraan, menangis sedih atas kilasan kepercayaan dirinya. Saya telah membuang jauh-jauh kebencian saya. Dia berjanji kepada ibu dan anaknya untuk datang. Kemudian, di balik pintu tertutup, jaga mereka. Orang asing adalah seorang pelancong. Menjadi sangat bangga dengan posisi seseorang. Saya telah diprovokasi berkali-kali. Yah, saya adalah putri dari keluarga yang terkenal. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini hanya urusan yang sedikit asing. Saya akan melakukan segalanya. Mudah dipegang. Kemudian, urusan luar negeri yang merajalela. Anda tidak yakin dengan apa yang Anda bicarakan. Semuanya telah diberantas. Saya Lin Xia, putri seorang jenderal besar. 3 bulan yang lalu, saya dinikahkan oleh Yang Mulia. Aku akan bertunangan dengan Gu Lingfeng, putra Marquis dari Changle. Saya tidak menyukainya, tapi saya tidak berani membangkang. Dia adalah seorang putri dari keluarga bangsawan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan sendiri. Pernikahan adalah takdir terbaik. Saya tidak khawatir untuk menikah. Ini adalah kesetiaan. Ini juga merupakan bentuk bakti. Upacara pernikahan kerajaan dinasti Qing. Saya tidak punya tempat untuk kembali. Saya tidak berani melawan nasib keluarga saya. Hari ini saya akan bersenang-senang menikah dengan Marquis of Changle. Kaisar telah mengabulkan pernikahan tersebut. Li, Direktur Pernikahan dari Kementerian Ritual, Idiom, GBR. Lamaran pernikahan dari Kementerian Konfusianisme. Seorang wanita berpakaian indah. Li, penuh kemuliaan dan kemegahan di pangkuannya. Idiom, V. Syarat dengan kemasyuran dan kemuliaan. Aku memakai jubah. Dibuat dengan rumit. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, saya akan pergi dengan kursi sedan. Saat tandu berhenti, Sujuan, sang gadis pelayan, berjalan menuju kursi sedan. Saya bertanya mengapa kami berhenti di tengah jalan. Sujuan mengertakkan gigi dan berkata, itu seorang wanita dengan seorang anak. Berhenti hai. Ajari dia untuk mengatakan bahwa dia adalah orangnya pangeran. Idiom, tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut seseorang, kata-kata itu diucapkan. Saya mendengar wanita itu berteriak, tolong kasihanilah saya, Bu. Berikan saya dan bayi jalan keluar. Saya menundukkan pandangan saya. Saya tidak senang akan hal itu. Saya telah diberi izin untuk menikah oleh Yang Mulia. Saya sudah mengalami depresi. Saya tidak percaya saya diperlakukan seperti ini di hari pernikahan saya. Anda mempermalukan saya di depan umum. Tidak terlalu berlebihan untuk ditanyakan. Saya menendang pintu mobil. Angkat tutupnya. Saya mengangkat kipas kegembiraan selangkah demi selangkah. Berjalan ke arah wanita dan anak yang berlutut di tanah. Pada saat ini suami saya, Gu Lingfeng, punggawa Marquis of Changle, buru-buru berguling dan turun. Lindungi ibu dan anak yang berlutut di tanah. Dia menatapku dengan dingin. Apa yang Anda lakukan? Lin Xia tidak boleh melakukan apapun. Saya melirik sekilas ke arah pelayan. Aku yakin aku pernah melihat wajah. Saya bertanya kepada orang yang berlutut itu siapa namanya. Mengapa Anda menghentikan saya berteriak kegirangan? Saya melihat air mata wanita itu mengalir lebih dulu karena hujan. Saya adalah orang yang saya cintai. Li Shuang, seorang kasim yang terkenal. Saya hanya meminta Anda untuk memberi saya dan anak saya jalan keluar. Wanita dan anaknya bersujud kepada saya. Saya bahkan belum membuka mulut. Gu Lingfeng tidak sabar untuk menuduh saya, Lin Xia, di depan umum. Anda tetaplah seorang putri dari keluarga bangsawan. Beraninya Anda bersikap tidak toleran terhadap orang lain. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Anda tidak boleh menyulitkannya. Makna di mata saya semakin dalam. Saya tidak tahu Gu Lingfeng begitu bingung. Demi seorang pelayan, saya telah dipermalukan di depan istri saya. Jika bukan karena fakta bahwa sulit untuk tidak patuh, Gu Lingfeng benar-benar bodoh. Anda bahkan tidak layak mendapatkan sepatu saya. Setelah dipikir-pikir lagi, saya adalah seorang dayang atas perintah Yang Mulia, dan Li Shuang hanyalah seorang pelayan kecil. Ini tidak akan mengubah apapun. Kembalinya generasi sebelumnya ke rumah mereka, Idiom, Ki kembali ke rumah orang tua pada saat dibutuhkan. Kita akan membahasnya nanti. Untuk membalas rasa malu hari ini, saya tersenyum tipis. Anak pria, Anda dan saya dinikahkan oleh raja sendiri. Kita harus menyelamatkan muka langit dan bumi. Jangan biarkan orang lain menertawakan Anda sekarang. Jika pada hari pernikahan kami, jika tersiar kabar bahwa Anda mempermalukan saya di depan umum demi dunia luar, saya khawatir rekan-rekan Anda akan menuduh Anda memanjakan selir dan menghancurkan istri Anda. Anda dan saya adalah satu. Li, bergabung dengan cabang-cabang pohon yang sama. Idiom, Ara, bersatu dalam roh, kemuliaan dan kemuliaan. Kedua belah pihak menderita. Saya tidak ingin ada noda pada reputasi Anda. Dan saya bukan orang yang pencemburu. Mengapa kita tidak membiarkan saudari dan anak ini? Mari kita pergi ke rumah Marquis of Changle untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah Anda dan saya memberikan penghormatan, kami akan membahas bagaimana cara mengakomodasinya. Wajah Wenyan Gu Lingfeng pucat. Dia membuat saya dalam pelarian. Saya mendengarkan Anda, dan saya tahu apa saja yang terlibat di dalamnya.
istrinya. Ia lahir di rumah Marquis. Menyala, Anda adalah putra mahkota, gelar kehormatan. Tentu saja, saya tahu betapa pentingnya wajah alam surgawi. Dan tentu saja, saya tahu konsekuensi dari memanjakan selir dan menghancurkan istrinya. Dia menatapku, secercah penghargaan di matanya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Nyonya, memang benar bahwa Anda berasal dari keluarga terkenal. Sangat masuk akal. Dia menoleh ke samping dan memerintahkan Junior, bawa Shuang Er dan Yigo kembali ke rumah dan tenangkan mereka. Jangan abaikan mereka. Setelah ibu dan anak Li Shuang Er pergi dengan enggan, Gu Lingfeng merendahkan suaranya, apa yang terjadi hari ini adalah salahku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya hanya tersenyum. Anda dan saya adalah satu. Jangan disalahkan. Dia menatapku dengan penuh rasa syukur. Dengan lembut menjabat tangan saya. Saya kembali ke Hiker. Ada rasa dingin di matanya. Pejabat urusan luar negeri, Li Shuang, ada di sini hari ini. Saya rasa dia sedikit menyebalkan, bukan? Setelah saya memantapkan diri saya di rumah tangga Marquis. Jika Li Shuang tetap tenang, saya tidak akan menyulitkannya. Jika dia berani tidak menghormati saya, tidak ada rasa hormat untukku. Kalau begitu saya tidak keberatan. Tunjukkan pada saya ibu rumah tangga. Akan kutunjukkan padanya kehebatan seorang wanita bangsawan dunia yang dibesarkan dengan baik. Gereja kebahagiaan telah berhenti di kediaman Marquis of Changle. Saya dibawa oleh mempelai pria untuk menyembah langit dan bumi di seberang lubang api. Sampai setelah saya dikirim ke hati, saya bisa mengatur napas. Tidak lama setelah Gu Lingfeng mendorong pintu masuk, mengangkat kepalaku. Minumlah hoi bersamaku. Saat berikutnya, dia meraih pinggang saya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut melepaskan ikatan gaun saya, menciumku pelan. Dia menciumku dengan lembut dan lama, tepat ketika dia sedang jatuh cinta. Ada hiruk pikuk suara di halaman. Nenek-nenek di luar pintu mengeluarkan banyak suara. Oh, Nona Shuang Er, Anda tidak bisa masuk ke sana. Hari ini adalah hari pernikahan pangeran dan istrinya. Kemudian terdengar suara anak itu. Saya ingin bertemu dengan ayah saya. Minggirlah, dasar perempuan tua. Aku ingin bertemu ayah. Tangisan seorang anak terdengar keras dan jelas. Ketertarikan di mata Gu Lingfeng langsung menghilang. Ketika Anda sudah mengenakan pakaian Anda, saya menangkapnya saat dia berlari keluar pintu. Kemudian dia bangkit dan merapikan pakaiannya. Saya memberitahu pembantu di luar, ajaklah tuan muda itu masuk. Jangan biarkan dia menangis terseduh-seduh. Kemudian saya membantu Gu Lingfeng dengan pakaiannya. Aku sangat lembut. Jangan kehilangan sopan santun, suamiku. Masih ada pelanggan di depan. Jika orang lain tahu bahwa saudari Shuang Er sedang mengandung, datanglah ke rumah Tuhan. Sudah banyak yang tahu tentang omong kosong ini. Ini memalukan. Pada saat itu, pelayan membawa Yeko masuk. Aku akan membelikannya makanan ringan. Bagaimanapun, Ichigo masih muda. Ini adalah zaman kerakusan. Dia sangat patuh dan berperilaku baik saat melihat makanan. Aku akan keluar dengan cepat sebelum Gu Lingfeng melakukannya. Mengulurkan tangan untuk membantu Frost yang berlutut di lantai. Saya berpura-pura bermurah hati dan berkata, ya Tuhan, saudari Shuang Er, di sini dingin sekali. Jangan melukai diri sendiri. Ketika saya selesai berbicara, saya menatap Gu Lingfeng. Saya bisa melihat ekspresi penghargaan di matanya. Saya mencoba untuk bersikap lembut dan menyalahkan suami saya. Anda adalah karya yang nyata. Kau mencintainya. Mengapa Anda tidak memberinya nama? Dia adalah seorang wanita yang membuat keributan. Sebaliknya, ini adalah hal yang memalukan. Jika para tamu di halaman depan melihatnya, ini bukan lelucon. Tidak ada aturan di rumah Marquis. Kaligrafi. Saya melihat mata Li Shuang penuh dengan kebencian, dan wajah Gu Lingfeng juga tidak terlihat bagus. Dia melihat ke arah Li Shuang. Dia berkata, jangan konyol. Li Shuang langsung menjadi pucat. Anda terlihat seperti berada dalam masalah besar. Ketika saya melihat Gu Lingfeng, saya merasa kasihan pada Li Shuang lagi. Aku berkata terburu-buru, Yupes. Hari pernikahan suami saya. Jangan marah. Saya telah membawa saudara-saudara saya kembali ke Marquis hari ini. Mengapa Anda tidak memilih tanggal untuk Li Shuang menjadi selir Anda? Hanya keraguan yang muncul di mata Gu Lingfeng. Pada saat ini, Li Shuang berlutut di tanah lagi. Jangan mempersulit Gulang, katanya dengan nada sedih. Maafkan aku karena tidak ingin menjadi selir. Saya tertawa mendengarnya. Anda tidak ingin menjadi selir. Itu berarti dia akan menjadi istri pertama. Ketika saya selesai berbicara, saya memandang Gu Lingfeng dengan senyum di wajah saya. Dia memiliki ekspresi wajah yang sobek. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Tampaknya Li Shuang adalah orang yang memiliki kemampuan. Bagaimana dia bisa membuat Gu Lingfeng begitu peduli padanya? Saya melihat ke Li Shuang. Saya berkata, Nona Shuang Er, dengan sengaja. Anak saya dan saya dinikahkan oleh Yang Mulia. Saya khawatir kamu tidak akan menjadi istri yang tepat. Anda mengacaukan halaman saya hari ini. Jika pangeran memberi Anda posisi sebagai istrinya, maka pasti akan ada pembicaraan damai. Selir kesayangan sang pangeran menghancurkan istrinya. Menikah secara resmi. Anda menghentikan saya mengajar hari ini. Pada malam hari, mereka membawa anak-anak mereka ke rumah-rumah seperti rumah saya, menyebabkan malapetaka di belakang. Saya bisa membebaskan Anda, tetapi jika ada kabar keluar, rumah Marquis akan dipermalukan. Saya khawatir pangeran dan Marquis. Anda akan disalahkan oleh Kaisar.
Keluarga besar bukanlah keluarga kecil. Yang paling penting adalah reputasi dan kehormatan. Kau sudah bertingkah hari ini. Dia menyakiti pangeran. Maka Anda akan menanggung dosa, Marquis. Wajah Li Shuang memutih sedikit demi sedikit. Gu Lingfeng juga menyadari kekuatannya. Kuncinya ada pada kaki yang lemah. Dia menatapku, menanyakan apa yang akan dilakukan Yang Mulia dengan mereka. Saya tersenyum tipis. Mengapa kami tidak memberimu status selir? Gu Lingfeng meraih tanganku. Xia, semuanya ada di tangan Anda. Anda adalah gadis yang baik. Untunglah Anda memiliki seorang istri. Apalagi yang bisa diminta seorang pria? Saya tertawa pelan dan bersandar ke pelukannya. Suami saya. Kami adalah pasangan. Saya harus melakukan segalanya untuk Anda. Li Frost berlutut di tanah. Air mata masih mengalir di pipi saya. Gu Lingfeng sedikit tidak sabar. Keluar dari sini. Li Frost mengendus. Bawa anak-anak dan tinggalkan dengan perasaan jengkel. Aku membiarkan Gu Lingfeng kembali ke kamar dulu. Saya telah memerintahkan pembantu saya, Sujuan, tangkap semua pelayan yang melayani Li Frost. Sujuan membawa mereka semua ke sini. Melihat para bawahan yang melayani Li Frost di depan Anda, saya berkata dengan suara dingin bahwa Anda sebagai pelayan. Tapi dia mengizinkan Nona Frost masuk ke rumah neneknya bersama anaknya. Ini tidak baik. Layak mendapatkan hukuman berat. Seorang budak datang ke paroki. Katanya mereka memberitahu Li Shuang jangan masuk tanpa izin ke dalam rumah Nyonya Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan saya. Beritahu Sujuan untuk memeriksa apa yang mereka katakan. Jika itu benar, saya akan memberikan Anda perak. Jika Anda berani berbohong, saya akan membawa mereka ke bawah dan memarahi mereka. Ini hanya masalah keanggunan dan otoritas. Membuat perbedaan yang jelas antara penghargaan dan hukuman. Itulah cara Anda menjaga agar para budak Anda tetap setia. Saya belajar seni otaku dari ibu saya ketika saya masih muda. Mengetahui tali temali dan kemudian menjadi menakutkan. Saya berbalik dan kembali ke kamar. Gu Lingfeng menatapku, memiliki mata yang dangkal seperti mata sendiri. Dia menggendong saya dalam pelukannya. Dia menindihku, mencium inci demi inci. Menyala, lilin merah telah padam. Dunia yang menawan dan lembut. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Li Frost mengirim seseorang untuk menelepon. Mengatakan itu sulit untuk Ichiro. Mengalami demam tinggi yang tidak kunjung turun. Saya mengerutkan bibir dan tersenyum. Ini hanyalah taktik untuk mendapatkan dukungan dari putranya. Kakak pertama adalah anak pertama Gu Lingfeng. Dia sangat peduli. Aku akan menemui Ichiro. Saya memegang tangannya, memiliki raut wajah yang lembut. Suamiku, aku harus pergi ke istana untuk mengucapkan terima kasih. Anda harus membersihkannya terlebih dahulu. Aku akan membuat pengaturan untuk Yeko. Kemudian saya menoleh ke gadis pelayan saya dan berkata, ambil pos saya. Pergilah ke istana dan panggil dokter. Bruder pertama adalah tuan muda dari Marquis. Jaga baik-baik. Gu Lingfeng melihat ini. Tidak perlu terburu-buru. Li Shuang, gadis pelayan yang datang menelepon, sedang terburu-buru. Saya mohon Anda untuk berkunjung. Tuan muda itu menangis melihat Anda. Kaki saya langsung terasa dingin. Kamu benar-benar antek yang bodoh. Keputusan guru. Anda tidak diizinkan untuk menyela. Kemudian saya menoleh ke ibu rumah tangga dan berkata, tampar mulut budak itu selama 30 detik. Selanjutnya terjual habis. Suster pramugari akan keluar sesuai perintah. Saya berkata kepada Gu Lingfeng lagi, suamiku, hari pernikahanku, GBL, banyak liku-liku. Itu semua adalah saudara perempuan Yin Shuang. Tampak jelas bahwa Frost dikelilingi oleh orang-orang yang menunggunya. Saya tidak pernah mengajarinya aturan-aturan dunia. Merupakan suatu hal yang besar untuk pergi ke istana hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Jika Baginda Raja mengetahuinya, kami tidak merasa perlu pergi ke istana untuk berterima kasih. Saya khawatir itu akan merusak wajah alam surgawi. Wajah Gu Lingfeng menjadi dingin. Saya langsung berkata, Nyonya benar. Ketika Anda dan saya kembali dari istana, saya merawat semua budak di sekitar Shuang. Hari sudah sore ketika saya kembali dari mengucapkan terima kasih. Gu Lingfeng sedang terburu-buru untuk sampai ke Li. Pergilah ke halaman Shuang. Aku menariknya masuk. Apakah Anda tidak pergi ke rumah ibu mertua Anda? Gu Lingfeng berkata sekaligus, Nyonya Anda pergi dulu. Saya akan pergi dan meminta maaf kepada ibu nanti. Mendengar kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Ketika saya menyajikan teh sendirian, wanita tua itu terus mengatakan bahwa dia minta maaf kepada saya. Bersama dengan pelayan rumah dan toko, aku mendapatkannya. Kami sedang mengobrol. Pembantu datang pada saat itu juga, berbicara kembali kepada wanita tua di depannya. Nyonya mengatakan bahwa gadis kedua sedang mencarinya. Saya ingin menebus kelima kuda itu. 3 set tutup kepala, masing-masing 10 jepit rambut dan gelang. Wanita tua itu segera berkata dengan marah, dia hanya seorang selir rendahan. Ini juga merupakan waktu yang tepat bagi Gu Lingfeng untuk datang untuk meminta perdamaian. Wajah wanita tua itu membiru. Wanita tua itu menunjuk ke arah Gu Lingfeng. Aku berkata dengan marah, selirmu yang memalukan. Jangan biarkan dia lolos dari pengawasan saya. Saya tidak tahan. Dia punya keberanian untuk
meminta banyak uang. Dia memiliki banyak hal. Gu Lingfeng juga mendengar kata-kata pelayan itu. Panik dan menggelengkan kepalanya. Sang ibu mengatakan bahwa putranya akan berbicara dalam bahasa tersebut nantinya. Wajah wanita tua itu terlihat lebih baik sekarang. Setelah meninggalkan halaman wanita tua itu, saya mengurus semua pelayan di rumah Li Shuang. Ganti mereka semua dengan anak buahku. 10 hari kemudian, saya mengatur agar selir Li Shuang tinggal di sana. Untuk memberikan kehormatan kepada Li Shuang saya telah mengundang beberapa wanita dalam keluarga. Sebuah tandu merah muda membawa Li Shuang dari halaman bulan ke kediaman Marquis. Orang-orang menunjuk-nunjuk ke arahnya sepanjang jalan. Mereka bilang dia tidak punya rasa malu, rendah, memamerkan warna asli seseorang. Turun dari kursi sedan, mata Li Shuang berwarna merah. Saya yakin Anda telah mendengar banyak gosip. Selir, aku menawarkan teh untuk ibumu. Dia berlutut dengan mata merah. Ketika saya meraihnya, dia menjentikkan kedua tangannya. Ada kilatan kemenangan dan perhitungan di matanya. Saya adalah putri seorang jenderal. Meskipun bukan seorang seniman bela diri, tapi dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Tangan saya sudah penuh. Telik digenggam erat di tangan saya, diikuti dengan seteguk teh secara perlahan. Dengan saya sekaligus. Nyonya Chen, yang merupakan teman baik, angkat bicara dan berkata, "Yang mulia, selir Anda ini layak dilahirkan di rumah bordil. Ini benar-benar memalukan. Ini adalah trik yang sangat kotor. Selir saya bahkan tidak mau repot-repot menggunakannya." Kemudian Nyonya Liu juga mengatakan bahwa ini adalah orang yang keluar dari Gulan Yuan. Anda hanya murahan dan Anda tidak mengetahuinya. Anda selalu berpikir untuk memamerkan warna Anda. Dia tidak sebaik gadis dari keluarga baik-baik. Ibu Su mengikutinya dan berkata, "Siapa bilang tidak? Lihatlah wajahnya yang menawan. Itu menjijikan." Li Shuang sedang mendengarkan orang-orang yang sedang berbicara. Dia berubah menjadi putih seperti selembar kertas. Aku mengaitkan bibirku dengan cibiran. Secara acak menghadiahi Li Shuang dengan paket merah. Kemudian dia bangkit dan menyuruh istrinya ke kolam untuk memberi makan ikan. Baru saja sampai di danau, sepasang tangan kecil yang gemuk tersentak keluar. Dorong saya dengan keras di sekitar pinggang. Aku berbalik. "Ini Ichigo. Dia pemalu." Meneriaki saya, "Dasar bajingan murahan. Beraninya kau menggertak ibuku, mencuri ayahku. Aku ingin kau mati." Sekelompok wanita melihat ini, berteriak karena khawatir atau terkejut. Gu Lingfeng dan sahabatnya bergegas ke arahku. Sebelum Gu Lingfeng memiliki kesempatan untuk berbicara, sekelompok wanita mulai menyalahkan Ichiro. "Anak-anak yang lahir dari dunia ini benar-benar ganas. Anda mencoba mendorong ibu Anda sendiri ke dalam air. Anak ini, saya khawatir dia seperti ibunya, yang memalukan. Beraninya Anda melakukan pengebirian dan kekejaman. Anda begitu kejam di usia yang begitu muda. Saya khawatir ini akan menjadi bencana di masa depan." Wajah Li Shuang pucat pasi. Segera berlutut dan katakan, "Suamiku, Ichigo tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia baru saja kehilangan ayahnya. Terlalu banyak. Jangan marah." Para wanita yang hadir, semuanya mengenakan warna-warna dingin. "Jika orang biasa saya berani melakukannya, saya akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Benar, keluarga kami sangat memperhatikan aturan. Jika para selir dan putra-putri rakyat jelata gelisah, aku akan membawa hukum keluarga untuk menghukummu dengan keras. Orang asing ini adalah seorang pelayan rendahan. Lihatlah apa yang dia lakukan pada anak itu." Pada saat ini, wajah Gu Lingfeng tidak bisa bertahan. Menyaksikan wajah Li Shuang yang semakin kecewa. Nama kuno untuk pegunungan Sichote Alin di Rusia didirikan pada tahun 1912 sebagai negara bawahan Yo. Angin memerintahkan dengan suara dingin, "Pertama, turunkan tuan muda itu." Pada saat ini, ketika saudara pertama melihat kemarahan Gu Lingfeng, dia mulai berteriak, "Ayah, jangan marah. Ibu saya mengajari saya untuk melakukan itu. Ayah, aku tidak akan berani melakukannya lagi." Gu Lingfeng segera membiru. "Angkat tangan Anda dan tampar wajah Li Shuang. Beraninya kamu mengajari saya bertindak seperti ini? Kau benar-benar ular." Saya menatap Li Shuang dengan mata dingin. "Bibi Li, kau punya hati yang buruk. Anda tidak boleh mengajari anak untuk menjadi bengkok. Di masa depan, Ichigo akan menjadi putra Marquis. Jika Anda memiliki hati yang buruk, cara mendapatkan pijakan di Seiko." Gu Lingfeng segera berkata kepada saya, "Saya yakin Anda akan bisa mengajarinya sendiri di masa depan." Li Bolt panik dan memandang Gu Lingfeng yang tidak bisa. "Gulang, kau tidak boleh membiarkan siapapun mengambil kakak pertamaku. Yeko adalah anakku, aku ibunya." Para wanita di rumah itu tertawa lagi. Dengan nada mengejek, dia mengatakan bahwa dia benar-benar sulit diatur. "Aku hanya seorang gadis budak di depan majikanku. Anak-anak yang lahir hanya bisa memanggil ibu rumah sebagai ibu mereka. Ia adalah anak dari seorang selir. Ini untuk disimpan oleh ibu dari tuannya. Aku hanya bisa memanggilmu bibi. Menjadi selir, Anda harus menyebut diri Anda selir di depan ibu Anda. Apa yang Anda maksud dengan Anda dan saya adalah aturannya." Telah mendengar apa yang dikatakan, Gu Lingfeng segera ingin mencari lubang untuk digali. Gu Lingfeng menegur Li Shuang dan berkata, "Nyonya berasal dari keluarga yang terkenal. Sejak kecil, saya telah membaca banyak puisi dan buku, dan akan mengajar Ichiro dengan baik. Mulai sekarang, saya akan mengirim seseorang untuk menelepon Anda tentang aturan.
kalian. Sudah saatnya Anda mengubah gaya kotak centang Anda. Gaya kait satu kalimat guling feng. Ini akan menempatkan Li Shuang'er di bagian bawah laras. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan tatapan jijik dan pesta pun bubar. Ichigo dibawa ke halaman rumah saya. Dia sedikit takut melihat saya. Saya berbisik kepadanya untuk waktu yang lama. Dia hanya senang bermain dengan saya. Gadis pelayan itu datang untuk melaporkan. Guling feng sedang dalam perjalanan ke rumah sakit kami. Saya menghitung jam dengan sengaja meminta Ibu Ichiro untuk mengirimmu ke akademi. Tetapi Ichiro menatap saya dengan mata penuh cahaya. Dengan suara lirih, dia bertanya apakah saya bisa pergi ke sekolah. Saya melihat sekilas Guling feng berdiri di ambang pintu sambil menguping. Saya berkata dengan lembut kepada Ichigo, tentu saja bisa. Seorang pria harus bercita-cita untuk melakukan perjalanan jauh dan luas. Unggul dalam membaca dan memahami. Ichigo bergumam, mengapa kau begitu baik padaku? Saya tertawa dan berkata, Anda memanggil saya ibu. Saya telah mengenali Anda. Anda akan menjadi anak saya mulai sekarang. Jika saya tidak baik kepada Anda, kepada siapa saya baik? Ichigo langsung berkata, tapi ibu bilang kamu adalah wanita yang buruk. Kau mengambil ayah dariku. Saya akan dilecehkan lagi. Terakhir kali, ibu saya mencoba untuk mendapatkan ayah saya kembali. Saya sengaja berendam di air dingin untuk waktu yang lama. Kemudian saya mengalami demam. Ibu bilang itu semua salahmu. Itulah yang dia ajarkan kepada Anda. Suara Ichigo masih terngiang. Guling feng masuk dengan wajah penuh amarah. Ichigo sangat ketakutan. Dia bersembunyi di pelukan saya. Saya bergegas memeluknya. Bisikan padanya untuk tidak takut. Ibu akan melindungimu. Guling feng kemudian membujuk Ichigo. Tanyakan kebenaran tentang demam terakhir. Itu karena Li Shuang ingin bersaing untuk mendapatkan dukungannya. Dengan sengaja merendam anaknya sendiri dalam air dingin. Guling feng langsung marah dan kesal. Kirimkan seseorang untuk mengajari Li Shuangrui. Dan dia tidak akan membiarkan Li Shuang melihat Ichigo. Beberapa hari kemudian, Ichiro menjadi sangat dekat dengan saya. Dia selalu menempel pada saya sepanjang hari, memanggil saya ibu. Saya sengaja mengirim seseorang untuk memberitahu Li Shuang bagaimana Ichigo dekat dengan saya. Betapa sakitnya ibu kandungnya. Sudah kubilang, Li Shuang membuat masalah lagi. Dia menerobos masuk ke halaman rumah saya dan mencoba membawa Ichiro pergi. Bagaimanapun, Ichigo adalah satu-satunya alat tawar-menawar untuk mendapatkan bantuan. Dia harus mengendalikannya. Tapi Ichiro sangat dekat dengan saya sekarang. Saya tidak ingin pergi bersamanya. Lee Frost merasa kesal dan berkata, Saudarai, kemarilah. Ichigo takut. Dengan gugup berjalan menuju Lee Frost, tapi Lee Frost menjadi gila dan meninju dan menendang saudara pertama. Aku terkejut. Saya tidak menyangka Lee Frost akan melakukan tindakan terhadap anak saya sendiri. Saya buru-buru memerintahkan seseorang untuk menghentikan Li Shuang. Diikuti oleh, saya menggendong Ichigo yang menangis kesakitan ke dalam pelukan saya dan menenangkannya. Saya telah memerintahkan dokter. Li Shuang menunjuk ke arahku dan mengutuk Lin Xiao. Ini semua salahmu, Jalang. Kami telah terpisah dari ibu dan anak kami. Itu semua karena dia belum menyelesaikan hukumannya. Saya mengangkat tangan saya dan menampaknya. Lemparkan ke wajahnya. Aku tertawa dingin dan berkata, dasar selir rendahan. Beraninya kamu memanggilnya dengan namanya? Beraninya kau menghina ibumu? Penalti tersebut kemudian, aku akan memerintahkan orang-orang untuk membawa Ichigo kembali ke kamarnya. Ucapkan 10 kali di dalam mulut telapak tangan Anda. Pada akhirnya, Li Shuang'er pergi dalam keadaan berantakan. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa Li Shuang'er ke halaman kami untuk menjadi gila. Terlukanya saudara laki-laki pertama, menginformasikan Guling Feng. Guling Feng segera pergi mencari Li Shuangfeng. Dia menuduh Li Shuang'er sebagai orang yang kejam, gagal untuk bangkit dalam kesempatan tersebut. Li Shuang'er sedang mencari hidupnya, membuat keributan. Saya telah mengatakan segala macam hal buruk. Guling Feng terlahir kaya. Saya belum pernah mendengar kata-kata kotor seperti itu. Dia merasa malu dan jengkel. Saya muak dan lelah dengan Lee Frost. Guling Feng sangat marah sehingga dia melayangkan beberapa tamparan kepada Lee Frost sesudahnya. Dia dikurung di halaman. Pada saat ini, Guling Feng sedang duduk di depan saya, penuh dengan kekecewaan. Shiroge, bagaimana dia bisa menjadi begitu suka memerintah? Dia dulu manis dan lembut. Hari ini adalah hari yang sangat kaya, dan Anda mengumpat seperti itu. Semakin banyak Guling Feng berkata, semakin jengkel dia menjadi. Akhirnya menghela napas berat. Saya berpura-pura mengerti dan berkata, Bibi Lisu, belum mempelajari aturannya. Kami akan mengubahnya nanti. Guling Feng segera menjadi lebih kesal pada Shirhaim. Saya muak dengannya saat ini. Dia mengumpat dengan sangat buruk. Saya telah membaca banyak buku. Saya tidak suka orang seperti itu. Sekarang saya merasa dia adalah aib bagi saya. Ini adalah noda bagi saya. Orang favorit saya. Seharusnya seperti Anda. Berasal dari keluarga yang terkenal. Banyak membaca dan berpendidikan. Berpendidikan dan seimbang. Memahami
memahami pandangan orang lain, idiom, adil dan penuh pertimbangan. Suami Murnau, saya akan berada di sisi Anda mulai sekarang. Saya meringkuk di pelukan Gu Lingfeng dengan wajah merah. Beberapa hari ke depan, Gu Lingfeng tinggal di halaman saya, dan aku jatuh cinta padamu. Gu Lingfeng dan saya mengobrol dengan wanita tua itu hari ini. Tiba-tiba saya tidak bisa menghentikan keringat yang mengucur deras. Wanita tua itu berdiri dengan tergesa-gesa. Ada apa denganmu? Tapi apa yang salah? Kemudian wanita tua itu memerintahkannya untuk mengirim Fushimi. Tidak lama kemudian, Pui melepaskan tangannya untuk mengambil denyut nadi. Saya sangat senang mengucapkan selamat kepada Anda, Nyonya. Selamat atas kehadiran anggota baru dalam keluarga pangeran. Wanita tua itu sangat gembira, hampir menangis karena kegembiraan. Buru-buru keluarkan mas kawinmu. Itu semua untuk saya. Gu Lingfeng bahkan lebih bersemangat. Genggam tanganku ke balada puisi. Saya akan menjadi seorang ayah. Saya menertawakan suami Anda. Ini bukan pertama kalinya Anda menjadi seorang ayah. Tidak perlu terlalu bersemangat. Dia berkata, bagaimana bisa sama? Anda mengandung putra sulung saya. Status terhormat. Saya menunduk dan tidak menjawab. Bahkan jika dia menyukai Li Shuang dan Ichigo. Tetapi pada akhirnya, masih ada sesuatu di hati saya. Perbedaan jumlah istri pertama. Sejak aku hamil, dia tidak pernah mendekati saya lagi. Saya memberinya 2 selir. Li Shuang mendengar bahwa saya hamil. Saya bahkan memberi Gu Lingfeng seorang selir. Saya cemas seperti semut di dalam wajan panas. Dia mencoba membayar bawahannya untuk menjaganya. Biarkan dia keluar dan berhubungan. Gu Lingfeng kembali mendukung. Mata saya menjadi gelap, membelai perut dengan lembut. Bibi Fuzi mengatakan saya mengalami kehamilan yang sulit. Saya akan membereskan semua yang belum beres sebelum bayi keluar. Saya membawa 2 selir untuk Gu Lingfeng. Dia adalah orang yang jujur. Saya hanya mencari kemuliaan dan kekayaan. Jangan coba-coba menuduh saya macam-macam. Tapi Li Shuang berbeda. Dia ambisius dan gelisah. Selalu pikirkan ibu dan anak yang sedang berlutut. Saya telah membius Li Shuang. Obat ini akan membuat Anda kesurupan, terburu nafsu. Lalu saya sengaja membiarkan seseorang pergi ke tempat Li Shuang untuk melengkungkan api. Ceritakan bagaimana Gu Lingfeng menyayangiku. Bagaimana kakak pertamanya menghormati saya. Li Shuangi mendengar bahwa saudara pertama dekat dengan saya. Dia tidak akan tahan. Dia berlari keluar malam itu. Dia diam-diam membujuk Ichiro pergi. Saya akan mengirim seseorang untuk mengikutinya. Lihatlah apa yang dia lakukan padaku. Pelayan tersebut mengatakan bahwa Li Shuang telah memintai untuk mencari jalan keluar. Minta Gu Lingfeng untuk datang ke halamannya, sehingga dia bisa disukai. Dia bahkan meminta Ichiro untuk membius saya. Anda mencoba menyakiti bayi saya. Ichigo tidak akan melakukannya. Menangis dan menangis untuk saya. Katakanlah saya yang terbaik dan paling baik. Li Shuang langsung marah, memanggil Ichiro sebagai serigala putih. Kita akan membunuh Ichiro. Dia kemudian menjatuhkan Ichi ke tanah. Saya tahu dia meminum obatnya. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Gu Lingfeng untuk menyelamatkan Yeko. Sementara itu, biarkan dia melihat warna asli Li Shuang. Ketika Gu Lingfeng dan saya tiba dengan tergesa-gesa, Ichigo telah babak belur dan memar, terbaring di tanah, sekarat, dan Li Shuang seperti orang gila, bergumam, aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar kau binatang kecil pengkhianat, membiarkan Anda mendekati wanita jalang itu. Seharusnya saya tidak pernah memilikimu sejak awal. Gu Lingfeng ketakutan. Dia membawa Ichigo ke dokter. Gu Lingfeng mengirim seseorang untuk memberitahuku. Biarkan aku mengurus Li Shuang, wanita jalang beracun. Saya memerintahkan anak buah saya untuk memberikan beberapa tamparan keras kepada Li Shuang. Dia sudah sadar, menunjuk-nunjuk saya dan mengumpat saya, mengatakan bahwa ini semua salahmu. Kamu pantas mati. Saya mencibir, tapi kamulah yang akan mati sekarang. Sang pangeran memerintahkannya, biar aku yang mengeksekusimu. Li Shuang langsung berteriak, beraninya kau? Aku ibu kandung Ichiro. Jika kau menyentuhku, Yeko tidak akan membiarkanmu pergi di masa depan. Aku tertawa terbahak-bahak. Kau hampir membunuh Yeko. Akankah dia masih membela Anda? Li Shuang langsung menjadi pucat. Tidak akan bisa. Ichigo tidak akan mati dengan mudah. Ichiro sering dipukuli seperti ini sepanjang waktu. Dia baik-baik saja. Saya tidak peduli lagi dengan dia. Saya memerintahkan secangkir anggur beracun untuk dituangkan ke atasnya. Dia meringkuk di lantai karena kesakitan. Saya tertawa dan berkata, kamu akhirnya akan mati. Pada hari pernikahan saya, Anda telah membuat saya menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Anda dan saya memiliki 2 putra. Malam pernikahan, kamu masuk ke halaman rumahku dengan Ichiro lagi dan menangis. Anda dan saya memiliki dendam baru terhadap satu sama lain. Dan kemudian kau membiarkan Yeko mendorongku ke dalam air. Ini merupakan penghinaan tambahan untuk sebuah cedera. Kau mencoba membuat kakak pertama meracuniku. Dia mencari kematian. Anda benar-benar kejam. Aku akan mengurusnya. Andalah yang menendang kaleng itu ke bawah. Anda akan berakhir mati. Li Frost menatapku dengan kebencian di matanya. Akhirnya, ia menutup matanya dalam kepasrahan. Kemudian saya memerintahkan agar jenazahnya dikuburkan sesuka hati. Setelah berurusan dengan Li Frost, aku akan berpatroli ke Gu Lingfeng. Mata Gu Lingfeng berwarna merah, menyala, wajah membiru karena marah. Ichigo berhasil diselamatkan. Namun
Namun Li Shuang menendang tubuh bagian bawahnya, seperti tidak valid. Gu Lingfeng tidak tahu harus berpikir apa. Mereka mengirim Yeko ke peternakan semalaman untuk menjaganya, seolah-olah mereka tidak menyukainya. 1 bulan kemudian, 2 selir Gu Lingfeng sedang hamil. Gu Lingfeng dan wanita tua itu sangat senang. Dokter pembantu ada di sini. Ini adalah Bibi dari denyut nadi. Ini seorang gadis. Saya tertawa terbahak-bahak. Laki-laki atau perempuan tidak masalah. Kedua selir itu diam. Ini orang saya lagi. Aku lega. Lalu saya memberi Gu Lingfeng obat itu. Hari produksi, saya berteriak kesakitan. Akhirnya, seorang putra, Gu Lingfeng dan wanita tua itu berlari dan memeluk anak itu. Kesukaan tertentu. Wanita tua dan saya menghabiskan hari-hari kami bermain dengan anak-anak. Tapi Gu Lingfeng keluar sepanjang hari. Ini seperti memiliki kekasih lain. Sejak saya memiliki anak, saya jarang membiarkan dia menyentuh saya. Dan kedua selir berada di balkon. Dia tidak bisa menyentuhnya. Urusan luar negeri dari keyakinannya kembali ditebus di halaman anggrek gulat. Dia sebanding dengan Li Shuang. Tapi saya tidak punya waktu untuk mengurus urusan luar negeri itu. Gu Lingfeng kemudian didiagnosis menderita philandering. Gu Lingfeng kesakitan sepanjang hari. Saya bertahan dengan seutas benang. Ketika selir dari kedua rumah itu melahirkan, Gu Lingfeng meninggal. Wanita tua itu sangat terpukul. Akhirnya, dia mengenakan jasnya dan pergi ke istana. Tolong jadikan anak saya sebagai anak Anda. Putri-putri militer dari para selir, semuanya atas nama saya. Dia adalah putri pertama Marquis. Saya memiliki kehidupan yang sangat nyaman sejak saat itu. Saya dan kedua selir saya menghabiskan hari-hari kami dengan bergosip, dan wanita tua itu menghabiskan hari-harinya menggendong cucu-cucu saya dalam pelukan saya.